Halo pemirsa, hari ini kita akan membahas satu legenda lawas nan misterius yang berasal dari salah satu dusun tua di Lubuk Linggau. Dusun yang menyimpan banyak cerita, banyak rahasia. Dusun Belalau 1. Tahu dah kalian pemirsa, ada satu cerita, satu legenda yang telah lama beredar dari mulut ke mulut, legenda Gong Emas. Cerita ini dimulai pada tahun 1960-an dan terus terdengar sampai awal 2000-an. Waktu itu, konon katanya, setiap kali hujan panas turun, terdengar bunyi gong yang sangat nyaring dari arah rawa-rawa Belalau. Gong itu, kata orang-orang tua dulu, bukan gong biasa, tapi gong yang terbuat dari emas murni 24 karat. Ada juga kisah seorang laki-laki bernama Toyep, bukan nama sebenarnya, tapi begitu masyarakat menyebutnya. Toyep ini dikenal suka menyepi, bertarak, dan mencari ilmu gaib. Suatu malam, di malam satu suro malam yang dianggap sakral, Toyep pergi ke rawa-rawa tempat asal bunyi gong emas itu. Dia membawa sajen, mencoba untuk berkomunikasi dengan penghuni alam lain. Tapi malam itu, Toyep kelelahan dan tertidur di tepian rawa. Dalam tidurnya, ia bermimpi, mimpi yang takkan pernah dilupakan. Ia melihat rantai emas sebesar kelapo, panjangnya tak terukur, berkilauan di dasar rawa. Tiba-tiba, Toyep terbangun. Hatinya berdebar, tubuhnya menggigil. Ketika ia mencoba melangkah ke arah dalam rawa, mendadak muncul seekor ular raksasa sebesar batang kelapo, membentang dari hulu sampai ke hilir. Toyep tak tahu kepala ular itu di mana, buntutnya di mana. Ia hanya melihat tubuh besar itu mengambang di atas air. Toyep lari terbirit-birit sambil berteriak. Setibanya di rumah, ia kembali tertidur karena kelelahan. Dan malam itu dalam mimpinya, datanglah sosok kakek berjubah putih, berwajah teduh tapi misterius. Sang kakek berkata, "Ngapo kau dah narik rantai gong emas tadi? Sudah aku kasih tanda di rawa-rawa itu." Lalu sang kakek menghilang. Toyep pun terbangun dengan keringat dingin. Esok paginya, Toyep menceritakan semua kejadian itu ke warga kampung. Banyak yang kagum, tapi juga takut. Tapi Toyep tidak putus asa. Beberapa bulan kemudian, tepat malam 14 bulan purnama, Toyep kembali bertarak di tempat yang sama. Dalam mimpi keduanya, sang kakek berjubah putih muncul lagi dan berkata, "Kalau kau mau ambek gong emas itu, bawalah satu kerbau putih untuk dijadikan tebusan." Lalu, mimpi pun berakhir. Toyep berusaha mencari kerbau putih itu. Ia menyusuri desa-desa dari Dusun Linggau, Ulak Surung, Ulak Libo, Air Kati, Padang Ulak Tanding, bahkan sampai ke Selangit. Tapi hasilnya nihil. Tak ada satupun kerbau putih yang bisa ditemukan. Akhirnya, seorang teman Toyep memberi saran, "Beli bae kerbau hitam Toyep, cat bae jadi putih." Dengan sedikit rasa bersalah tapi penuh harapan, Toyep pun mengikuti saran itu. 2 hari kemudian, waktu senja, Toyep membawa kerbau yang sudah dicat putih itu kembali ke rawa-rawa. Ia duduk bersila, membaca doa, lalu tertidur. Dalam mimpinya, kakek tua itu muncul lagi. Dan kali ini, wajahnya tidak semurah dulu. "Itu bukan kerbau putih," ucap sang kakek tegas. "Kau menipu dirimu sendiri." Lalu, beliau menghilang untuk terakhir kalinya. Toyep pun terbangun. Ia hanya bisa duduk diam dalam gelap, meratapi kesempatan yang sudah terlewat. Keesokan harinya, beberapa tetua kampung pun berkumpul, termasuk seorang dukun tua yang dulu pernah bertarak, kata Pak Dukun. "Gong itu dijaga makhluk alam gaib, bukan untuk dimiliki manusia tamak. Toyep sudah dibukakan jalan, tapi dia tidak jujur. Itulah sebabnya pintu alam tertutup." Mendengar hal itu, Toyep pun merasa bersalah. Ia mengurung diri, jarang keluar rumah, dan sering terlihat berbicara sendiri di ladang. Beberapa warga menganggap Toyep sudah kehilangan akal. Begitulah kisah legenda Gong Emas Belalau 1. Hingga kini, tak ada yang tahu di mana sebenarnya gong emas itu berada. Tapi suara misteriusnya kadang masih terdengar samar oleh mereka yang hatinya bersih dan peka terhadap alam. Sejak hari itu, suara gong
tak pernah terdengar lagi. Tapi setiap bulan purnama tanggal 14, gong emas bunyi samar-samar. Warga dusun pun menyadari bahwa gong emas itu bukan harta, melainkan ujian. Ujian untuk melihat siapa yang tamak, siapa yang tulus, dan siapa yang sanggup menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Saya Alibaba, dan ini adalah kisah dari legenda Gong Emas Belalo 1. Cerita ini disampaikan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat bahwa kekayaan sejati bukan selalu berbentuk emas, tapi kejujuran, ketulusan, dan keberanian menghadapi diri sendiri. Terima kasih telah menonton episode ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke kawan-kawan kalian. Subscribe juga untuk terus mendukung channel Indu Umak Indu Dosun. Sampai jumpa di episode selanjutnya.